sama Ibu yang udah meluangkan buat kita berdua mau mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Titi Mariana dan ini teman saya Ica Nurhalila. Kita berdua dari mahasiswi dari Universitas Pdi Perjuangan dapat tugas untuk mewawancarai pelaku usaha yang usahanya sudah berdiri dengan lama. Nah, kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Nama saya Cynthia Meliani. Ibu sudah berapa lama membuat usaha ini? Kalau usaha ini sebenarnya kan turunan dari orang tua ya. Dari 2013 itu udah ada. Awalnya kita ini ngerintis cuma kolam pancing awalnya. Terus lama-kelamaan kita buka rumah makan kecil-kecilan dan sampai sekarang alhamdulillah makin besar. Selain di tempat ini, apa ada tempat lain kayak buka cabang kayak gitu? Belum ada sih, kita sementara masih di sini aja, satu cabang aja. Fokus dulu ya. Fokus dulu. Apa keputusan Ibu buat mendirikan usaha ini, Bu? Keputusannya kan dari orang tua ya. Kalau kelas baliknya itu karena kan awalnya kita punya kolam pancing usahanya. Terus yang mancingnya pasti lapar, minum, haus. Pesenlah awalnya pesan nasi, pesan mie, minuman. Lama-kelamaan mereka bawa keluarganya pengen menu yang macam-macam. Terus kita improve lah. Oh, menu ini yang lagi. Terus kita kan mengusung makanan khas Sunda. Dan kita menciptakan menu-menu yang khas Sunda. Dari jam berapa ya berarti buka tutupnya, terus liburnya hari apa aja? Kalau liburnya nggak ada liburnya, buka terus tiap hari. Terus bukanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Bu, mau bertanya, menu apa saja yang Ibu dagangkan di tempat ini? Kalau menu banyak banget ya. Iya. Jumlahnya berapa ya? Ada kali 20 macam. Banyak sih kalau macamnya, cuman khasnya di sini itu cobek soloyong. Kayak titel nama rumah makannya. Cobek soloyong itu ikan, biasanya ikan. Cobek soloyong itu kayak, pernah makan nggak cobek soloyong? Mana nih ya? Baru kesini. Pokoknya cobek soloyong itu makanan khas Sunda. Kalau biasanya cobek itu mentah, kalau di sini kita bikin versi matangnya. Taruh aku pernah kayak gitu. Oh, ya kan. Itu khas Sunda sih biasanya. Apa aja Ibu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuntungan? Kalau pencatatan ditulis keuntungan pastinya dari kan ada yang makan customer itu misalnya makannya macam-macam kan, ada nasinya, ada sambelnya, ada ikannya, ada minumannya, macam-macam tuh. Terus kita catat berarti itu termasuk ke pendapatan kotor. Nanti pas sore itu kita catat, oh tadi pagi belanja apa aja, sayurannya, ikannya, atau ada belanja yang lain-lain, nah kita catat. Lalu hasil bersihnya pendapatan harian kita tulis, pendapatan bulanan juga kita tulis. Berapa keuntungan yang Ibu per bulan? Keuntungan per bulan itu sekitar 60 jutaan. Tergantung sih pasti. Itu hampir biasanya sih 60 jutaan, bisa kurang dari 60, bisa lebih dari 60, tergantung musimnya. Kalau rumah makan kan biasanya musim liburan ya, apalagi sekarang nih mau puasa, banyak mau buka. Kalau puasa berarti banyak bubur. Nah, kalau di bulan puasa biasanya income kita bersihnya lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bagaimana Ibu menentukan harga per menu? Kalau per menu itu kan pasti dilihat dari modal awal. Ya. Modal awal berapa, ditambah bumbu, terus upah jasa karyawan, dan lain-lainnya, baru kita tentukan harganya. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian?
kerugian itu ada waktu zaman corona ya. Iya. Corona itu kan benar-benar kita awal 2020 ya. Corona itu banyak restoran tutup, yang orang-orang juga kan nggak pada keluar rumah ya. Nah, dan di kita ini belum ada yang namanya ojek online, kita belum masuk. Jadi hanya benar-benar orang yang datang ke kita atau yang punya nomor HP bisa pesan gitu. Sementara kan zaman corona itu orang takut lah keluar, ketemu orang aja takut kan. Bukan di rumah aja kita takut sama orang-orang yang di rumah, apalagi ketemu orang di luar. Nah, di zaman fase COVID itu kita mengurangi karyawan. Ada yang biasanya kita karyawan itu misal ada 20 yang datang, kita bagi-bagi jadi misalnya 10 orang hari Senin, 10 orang hari Selasanya beda orang lagi. Nah, untuk meminimalisir kerugian itu. Dan kalau bahan makanan kan yang namanya ikan bisa aja yang biasanya kita 50 kilo itu bisa 3 hari, bisa aja ini jadi seminggu pas zaman COVID itu. Kalau ikan kan bisa aja dia mati. Kalau udah dia mati kan jadi bangkai, nggak bisa kita perjualbelikan. Paling itu sih kerugian yang besar itu pas zaman COVID. Cuman kalau sekarang kita mulai dikit-dikit bangkit lagi perekonomiannya. Maaf ya, Apa? apa yang ibu lakukan kalau misalnya ada di bahan-bahan dasar itu ada kenaikan harga? Kalau yang kenaikan itu sekarang nih harga beras itu masih tinggi, kan naik. Jadi kita ya kalau harga pokoknya naik, harga makanan juga naik. Jadi paling dari harga yang biasanya berapa kita naikin 1.000-2.000 lah, asal yang bisa yang harga belinya kita bisa beli dan harga jualnya kita masih tetap dapat untung. Nah, sekarang karyawannya ada berapa? Karyawan itu sekitar ada 25. Sebelumnya Masih sih, paling kita biasanya kan high season itu di weekend. Weekend itu biasanya kita nambah karyawan. Jadi kita misalnya ada yang suka ada yang libur kan gitu, makanya kita tambahin. Jadi ada setiap harinya itu karyawan kita dikasih jatah untuk libur, tetapi waktunya yang berbeda. Jadi biar tetap karyawannya tetap ada lah tuh, nggak semuanya libur. Kalau libur semua kan nanti nggak ada yang bagian waiternya, nggak ada yang bagian masaknya, nggak ada. kalau untuk karyawan itu ada pelatihan khusus nggak sebelum kerja di sini? Pelatihan khusus belum ada sih kalau di kita. Paling sebelum dia kerja itu kita lihat dulu kan ya lulusannya. Kita sebenarnya sih kalau di sini mau lulusan SD pun yang penting mereka jujur, punya keinginan untuk bekerja, itu bisa kita terima. Tapi pernah ada yang dipecat atau apa? Yang dipecat ada ya karena itu misalnya kinerjanya kurang bagus atau tidak jujur. Kan namanya kita melayani orang ya, ada yang barangnya tinggalan, yang bisa aja diambil sama karyawan. Nah, kalau misalnya pas itu pernah ada barang barang customer yang tertinggal terus tidak dikembalikan, malah diambil lah gitu sama karyawan kita, ya itu pertama kita kasih dulu kita tanya dulu lah kenapa dia mengambil barang tersebut gitu, mau dikembalikan atau tidak, mereka jujur atau enggak. Kalau misalnya sampai ditanya-tanyain gitu nggak jujur, ya udah itu mah ya kita lepas aja gitu. Karena kan kalau namanya rumah makan gini kan kita harus punya attitude yang ramah, kita juga punya sikap yang jujur biar customer juga merasa enak di sini, merasa nyaman. Terus strategi apa yang digunakan itu buat memasarkan sama ini? Sementara sih kalau rumah makan ini masih dari mulut
udah ada gitu. Jadi gampang ya mau Iya. mesennya. Terus kalau misalnya ada nggak peraturan-peraturan yang dikasih ke karyawan selain yang kayak misalkan kerjanya harus begini terus harus seragam atau apa? Kalau seragam kita udah ada, kita udah punya beberapa seragam. Kalau misalnya paling kalau karyawan baru masih boleh pakai baju bebas, tapi yang penting nggak, kalau dari segi pakaian ya tidak yang mengandung misalnya terlalu seksi gitu. Terus kalau di karyawan perempuan di sini wajib menggunakan kerudung, Sopan gitu ya ya. sopan lah. Terus kalau misalnya pakai kaos pun nggak pakai kaos yang ketat. Diusahakan kalau dari segi pakaian pakai batik. Jadi setiap hari itu pakai batik. Ya ada pakai batik, ada juga kaos tergantung Iya. harinya. Gitu. Kalau pakai kaos bolong-bolong kan nggak enak gitu ya. Nggak dilihat ya. Udah selesai. Baik, Ibu, di sini tuh ya pembayarannya itu pakai QRIS atau Kalau pembayaran di sini ada dua tipe ya, ada pakai kris sama pakai cash. Udah sih itu aja. Kita belum ada debit, kita belum ada. ya? Ya Ibu, kalau mau berencana buka cabang lain selain Kita sih sementara ini masih mau mengoptimalkan yang di sini. karena kemarin sempat corona ya. Iya, buat corona. Terus kan lumayan ini bangunan masih bangunan lama. Dari kayaknya dari zaman saya belum lahir juga bangunan ini udah ada nih. Yang ini Iya, yang bangunan-bangunan ini. Jadi sementara ini kita masih pengen memfokuskan di sini. Terus kalau misalnya udah ada karyawannya lebih, kita baru salah buka cabang. rata-rata tuh kalau misalkan pembelinya itu teman-teman atau kayak yang misalkan tinggal di sini terus pindah kemana gitu. Kalau sementara ini sih sampai saat ini pembelinya macam-macam sih ya, beragam. Kan awalnya kita itu pemasarannya dari mulut ke mulut lah. Ya, Nah itu, misalnya ada yang makan nih, kayak Abin misalnya. Abin di sini, Abin misalnya ngasih tahu ke temannya ada bukber nih. Oh ternyata kata Puput enak makanannya. Terus Puput ngajak orang tuanya. iya. Ternyata orang tuanya Puput kerja di Pemda Ya, misalnya. jadi Nanti orang Pemda makan juga gitu. Banyak kayak gitu sih. Banyak juga orang-orang luar. jadi udah rata-rata kayaknya langganan ya. Iya, kebanyakan udah kayak Ya udah sok gitu. udah serak dari Ya. makanan. Terus di daerah Rawamertas itu kan kebanyakan pesantren. Oh iya, kalau Ibu tuh apa Ibu tuh suka banyak pesantren, anak gitu. pesantren pulang. Jadi biasanya namanya pesantren kan suka ditengok. Iya, Nah, jadi orang tuanya sambil makan. Terus kan di sini juga kita ada kolam renang. Ada juga kolam renang buat anak. Jadi sambil anaknya berenang, bapaknya mancing, ibunya makan. Pas banget. Sambil santai-santai. Makanya kita mau fokusin dulu nih di sini. Iya. Dibenahin dulu fasilitasnya. Iya, oke. Enakin dulu makanannya makin enak gitu, baru bisa lah kita mau buka cabang ke yang lain. Kalau menurut aku menu-menunya itu dari turun temurun atau Kalau menu ya dari berarti resepnya dari ya resepnya itu kalau berarti dari nenek saya nih, berarti turun nenek turun ke ibu, dari ibu dikasih tahu ke karyawan yang bagian masaknya. sampai sekarang ya. Sampai sekarang biar kita rasanya tetap terjaga. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kunjungan industrial pada mata kuliah ekonomi manajerial. Perkenalkan, nama saya Puput Hermaliana dan teman saya Ica Nurpadila. Kita berdua dari kelompok 13 kelas MN21E. Yang pertama, ekonomi manajerial.
Pengertian ekonomi manajerial menurut Dominic Salvatore tahun 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif efisien. Lalu ada menurut Hearsay tahun 2003, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Selanjutnya ada pengertian dari UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ica Fadila Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Fadila Anwar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Puput Hermaliana, yaitu kunjungan industri UMKM yang ada di Karawang. Saya dan Puput Hermaliana mengunjungi salah satu UMKM Karawang, yaitu Lesehan Kasunda Haji Maman, Cobek Saloyong. Cobek Saloyong berdiri pada tahun 2013 yang pada awalnya hanya sebuah kolam renang pemancingan, lalu dilanjut dengan membuka rumah tangan karena banyak peminat dari pemancing untuk membuka rumah makan. Dan Cobek Saloyong pemilik dari Haji Maman yang sekarang dilanjut oleh anak bungsunya, yaitu Cynthia Meliani. Cobek Saloyong terdiri dari Jalan Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat, yang beroperasi pada pukul 8 sampai pukul 17. Selain ada rumah makan yang menu utamanya itu cobek ikan, sayur matang, pencok, tumis sayur, dan terdapat sebanyak 20 menu makanan khas Sunda lainnya. Selain itu ada kolam renang mancing serta selain itu ada kolam pemancing serta yang ini nih serta kolam renang yang sangat cocok membawa keluarga untuk makan di sini. Rasakan khas Sunda Haji Maman, Cobek Saloyong menurut ekonomi Mazial. Ekonomi Mazial, keuangan berfungsi untuk mengolah keuangan agar perusahaan mendapatkan profit yang maksimal. Lesehan Cobek Saloyong merupakan pencatatan pembukuan pengeluaran dan pemasukan keuangan. Dan keuangan dicatat per menu yang termasuk ke dalam pendapatan kotor. Nah, pemasarannya. Penerapan ekonomi pemasaran digunakan pemilik dalam memasarkan usahanya masih menggunakan strategi WOM, Word of Mouth, yang mulai menggunakan media sosial seperti Instagram. Dan Cobek Saloyong belum ada menggunakan seperti Gojek ataupun Grab karena sejak COVID menurut pemiliknya itu masih harus menstabilkan usaha yang mereka miliki sempat down. Jadi belum menggunakan Gojek ataupun Grab. Dan mereka juga memiliki lokasi yang sangat jauh ataupun jauh dari jangkauan ataupun tidak di perkotaan. Jadi
walaupun menggunakan Grab ataupun menggunakan Gojek itu masih harus mempunyai effort yang tinggi atau effort yang banyak, dan mereka juga masih harus menggunakan biaya untuk bangunan, jadi belum menstabilkan pemasarannya. Tapi mereka berusaha untuk menggunakan atau mempunyai media sosial seperti Instagram, tapi belum mereka kembangkan kembali. Sumber daya manusianya atau MSDM-nya itu, Lesehan Cobek Soloyong memiliki 25 karyawan yang dimana kriteria dari karyawan tersebut harus mempunyai sikap jujur, ramah, amanah, dan bertanggung jawab. Pemilik tidak memberikan pelatihan khusus kepada calon asalkan mempunyai sikap jujur, ramah, dan amanah. Karyawan asal ia mempunyai skill memasak dan melayani dengan baik, dan pembeli sering melakukan rekrutmen karyawan secara mendadak jika rumah makan sedang mengalami peningkatan pelanggan terutama pada weekend agar tercapai tujuan usaha serta maksimalkan. Nah, yang dimaksud dari merangut karyawan mendadak itu mungkin dari tetangga-tetangga ataupun dari saudara-saudara yang mungkin dekat dengan pemiliknya. Jadi dia juga lumayan merangut mereka untuk membantu ataupun untuk kerja karena lagi ramenya di hari weekend gitu. Jadi membantu tapi juga direnggut. Jadi dari tetangga-tetangganya membantu, dia bisa jadi pegawai di sana. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
너무 예뻐 이미 다 알잖아 늑대들의 눈빛이 너를 향해 가잖아